Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak reviewer, hari ini saya akan mencoba menyajikan proposal penelitian saya yang diajukan pada aplikasi Litab Dimas. Saya adalah dosen dari STAN Bengkalis atas nama Haji Nasrun Harahap. Adapun judul daripada proposal yang diajukan adalah melakukan format ulang materi khilafah buku fikih kelas 12 pada kurikulum 2013. Yang pertama kami sampaikan latar belakang daripada masalah yang sesuai dengan usulan pada proposal, yaitu kurikulum pendidikan madrasah secara filosofis merupakan penggabungan ajaran agama Islam dan ideologi Pancasila. Pendidikan agama sebagai representasi bagi umat Islam untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga tidak boleh ibadah tersebut menjadi dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab operasional agama sebagai bentuk ibadah yang bersifat spiritual harus juga mampu mewarnai nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fikih merupakan mata pelajaran yang diajarkan di madrasah. Pelajaran fikih adalah pelajaran hasil dari mujtahid dalam memahami persoalan-persoalan hukum muamalah seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Karena itu, pelajaran fikih merupakan pelajaran beragam ijtihad para ulama yang bisa memahami perubahan pada ruang dan waktu. Karenanya pelajaran fikih pada suatu negara tertentu dengan negara lain pada pembahasan yang sama mempunyai substansi materi yang berbeda. Pelajaran fikih kelas 12 madrasah aliyah kurikulum 2013 secara umumnya tidak ada persoalan. Namun pada materi khilafah, penulis menilai ada beberapa persoalan yang sangat urgen untuk dijadikan penelitian. Beberapa persoalan yang urgen antara lain, pertama, pengertian khilafah terlalu eksklusif dan tidak mempunyai semangat membangun penguatan negara dan berbangsa. Kedua, materi khilafah tidak memuat keberagaman makna khilafah daripada mujtahid, padahal di antara mereka tidak mempunyai satu kata dalam konsep khilafah. Ketiga, buku ini juga menampilkan gambar seperti para presiden Indonesia, anggota DPR, beserta gedung MPR DPR dengan sebuah narasi pertanyaan yang provokatif sebagai berikut. Bagaimana dengan gambar-gambar di atas? Apakah sesuai dengan ajaran khilafah? Penggiringan opini terhadap siswa kelas 12 menurut penulis ini sangat berbahaya. Ketika pertanyaan ini dikaitkan dengan materi yang ada dalam buku tersebut, maka akan terjawab bahwa sistem DPR dan pemilihan presiden di Indonesia tidak sesuai dengan sistem khilafah. Tentu ini sangat berbahaya bagi siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan memasuki jenjang perguruan tinggi. Karena itu, penulis menilai betapa pentingnya memformat ulang materi khilafah yang dengan semangat baru dalam memperkuat eksistensi
NKRI dan ideologi Pancasila. Adapun bagian berikutnya B, batasan dan rumusan masalah. Yang pertama, batasan masalah. Yang A, pada pembahasan pertama, penelitian akan meneliti materi mulai dari peta konsep materi sampai pada evaluasi materi berkaitan dengan sarana mengenalkan khilafah kepada siswa sehingga melahirkan sikap terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang B, pada pembahasan kedua meneliti tentang tujuan penampilan materi khilafah dengan agenda pendangkalan terhadap NKRI, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang C, pada pembahasan ketiga, peneliti akan melakukan perumusan ulang berkaitan dengan konsep khilafah agar tidak bertentangan dengan kondisi bangsa Indonesia yang heterogen, baik suku, budaya, dan agama. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Di sini peneliti dapat sampaikan bahwa yang pertama, apakah materi khilafah pada fikih kelas 12 Madrasah Aliyah pada kurikulum 2013 yang ditulis oleh Munzir Suparta dan Jejen Zainuddin sebagai materi yang mempromosikan khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia. Yang kedua, bagaimana implikasi terhadap nasionalisme siswa ketiga materi khilafah pada fikih kelas 12 Madrasah Aliyah pada kurikulum 2013. Yang C, bagaimana formulasi baru materi khilafah sehingga materi ini tidak bisa memperkuat sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, apakah yang menjadi tujuan penelitian? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui materi khilafah pada fikih kelas 12 Madrasah Aliyah pada kurikulum 2013 yang ditulis oleh Munzir Suparta dan Jejen Zainuddin sebagai materi yang mempromosikan khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia. Selanjutnya, untuk mengetahui implikasi terhadap nasionalisme siswa ketika materi khilafah pada buku fikih kelas 12 Madrasah Aliyah pada kurikulum 2013. Yang selanjutnya yang C, untuk mengetahui formulasi baru materi khilafah sehingga materi ini tidak bisa memperkuat sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya bagian D adalah kajian terdahulu yang relevan. Adapun kajian penelitian sepanjang sepengetahuan penulis berkaitan dengan khilafah yang marak saat ini sudah cukup banyak. Ada beberapa buku dan tulisan telah penulis kumpulkan dari toko buku dan penelusuran melalui internet yang membahas tentang persoalan khilafah dilihat dari berbagai sudut pandang yang beragam, yaitu Saudara Imam Ghazali menulis tentang format demokrasi model Khawarij di Indonesia, merupakan demokrasi yang menginginkan tegaknya khilafah di Indonesia. Artikel yang tulis pada tahun 2020 tersebut membahas persoalan politik identitas dan agenda perjuangan khilafah mulai adanya gerakan 212 pada tahun 2017 terhadap penolakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur DKI yang berujung pada penistaan agama kepadanya sampai pada pemilihan presiden tahun 2019. Ghazali dalam judulnya Ghazali
memahami format demokrasi model Khawarij di Indonesia pada tahun 2020. Dalam tulisan lain, Imam Ghazali juga telah menulis tentang negara Islam dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tulisan ini berisi suatu latar belakang tentang perebutan identitas negara berkaitan dengan Piagam Madinah, walaupun kemudian dimenangkan oleh kelompok Islam moderat. Nilai-nilai Islam tetap terangkum pada pondasi konstitusi negara. Masdar Hilmi juga telah menulis keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sebagai sebuah gerakan yang bukan dalam tanda kutip asli Indonesia, sebagai representasi Islam transnasional yang tidak menginginkan konsep negara Indonesia dan mempunyai cita-cita khilafah Islamiyah. Hilmi tahun 2011. Ahmad Rizki Mardatillah Umar menulis artikel dengan judul Akar Radikalisme Islam di Indonesia. Artikel ini membuka fakta bahwa gerakan transnasional yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah melakukan segala cara untuk mencapai cita-cita merdeka, seperti melakukan pengeboman di berbagai tempat seperti kasus bom Bali. Kemudian yang selanjutnya bagian E adalah metodologi penelitian. Penelitian melakukan format ulang materi khilafah buku fikih kelas 12 pada Madrasah Aliyah. Kurikulum 2013 merupakan tipe penelitian kualitatif, deskriptif, analitis. Penelitian kualitatif ini memahami tentang materi pada buku fikih kelas 12 Madrasah Aliyah kurikulum 2013 dikomparasikan dengan materi yang sama pada pembahasan tentang khilafah. Dari sini bisa terlihat benar. Dari sini bisa terlihat benang merahnya tentang materi yang ada pada kurikulum 2013 tersebut. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggabungkan antara metode perpustakaan dan penelitian lapangan. Kemudian metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen penting seperti jurnal, kamus, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Bapak reviewer yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan tentang masalah sesuai dengan judul proposal yang kami ajukan pada aplikasi Litab Dimas. Terima kasih atas seluruh kerjasama yang diberikan. Semoga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.